ada yang berbeda ya denganku hari ini. Kalian menyadari nggak? Hari ini aku dandan, tapi bukan karena konten videonya ya yang menuntutku harus dandan, tapi hari ini aku lagi pengen bersenang-senang aja karena lama banget udah nggak make upan, karena lama banget udah nggak mainan make up. Dan hari ini mau merayakan aja sih 3 bulan di rumah aja dengan make up dan nanti posting juga di Instagram. Oke, hari ini nggak mau ngomongin tentang make up ya, tapi ngomongin lebih ke studi. Nah, kalau di video kali ini aku akan lebih banyak ke sharing pengalamanku selama kuliah di ilmu komunikasi. Dan ini juga banyak yang tanya ya, gimana sih kuliah di komunikasi, gimana sih pembelajarannya, gimana sih pergaulannya, prospek kerjanya, terus selama kuliah ikut organisasi apa enggak. Ya, aku akan menjawab itu semua ya teman-teman di videoku kali ini. Dari apa yang ku dapat selama belajar di komunikasi. Oke, aku mau sharingkan tapi secara umum atau garis besarnya aja ya. Soalnya kalau aku menjelaskan satu demi satu mata kuliah yang kupelajari apa, bisa habis berjam-jam nanti. Ya, jadi kalau dari yang kupelajari sendiri, kalau di komunikasi itu, tentu yang kupelajari hal utamanya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh pendengarnya, oleh si penerima pesan itu. Dan si penerima pesan itu bisa ngerti isi pesan sesuai yang kita maksudkan gitu teman-teman. Terus kalau di komunikasinya itu belajarnya apa? Nah, karena belajarnya tentang komunikasi itu secara garis besar ada 3 hal ya. Kalau aku mengkelompokkan itu, kita belajar berkomunikasi secara lisan, berkomunikasi secara tulisan, berkomunikasi melalui video. Sorry tadi ralat ya, jadi melalui lisan ngomong langsung kayak gini, melalui tulisan, dan melalui video. Kalau secara lisan itu nanti belajarnya juga ada kayak praktek lewat presentasi, terus juga ada praktek bernegosiasi. Dan kalau secara tulisan nanti diajarin bagaimana teknik penulisan jurnalistik. Nah, jadi kalau misalnya pengen belajar gimana sih kalau wartawan nulis berita dengan benar, dengan baik dan mudah dimengerti, itu ada pakem-pakemnya gitu loh guys, ada tekniknya sendiri dalam penulisannya. Terus yang ketiga itu mengkomunikasikan pesan kita lewat video. Nanti juga belajar gimana cara membuat video, buat film. Waktu aku kuliah di D3 dulu itu aku bikin film pendek gitu dan ya seru aja sih, terus belajar editing videonya juga ya itu. Jadi kalau secara garis besar tadi ya belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Nanti belajar gimana sih kita mengkomunikasikan suatu pesan itu dengan baik, dengan benar, lewat bahasa yang baik, lewat penulisan yang baik, lewat gambar atau video juga yang baik, yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Kalau di D3 dulu kan juga sebelum S1 di UT ini aku ngambil D3 di UNS, itu lebih banyak prakteknya teman-teman. Tapi kalau di S1 itu teorinya ya, teori-teori tentang ilmu komunikasi sendiri. Terus komunikasi itu bisa masuk ke bidang apa aja. Dan kalau yang aku tangkap adalah semua bidang itu butuh ilmu komunikasi ya. Kalau kita nggak berkomunikasi pasti nggak ada kehidupan guys, ya kan? Bayangin aja, apalagi kita makhluk sosial loh, kita butuh berkomunikasi. Dan untungnya kalau sekarang kan udah dibantu dengan gadget dan kecanggihan zaman yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi jauh. Maksudku di orang yang jaraknya jauh dengan kita. Kita bayangin aja masa pandemi ini belum ada teknologi yang menolong kita untuk berkomunikasi. Betapa pusingnya pasti. Dan kita makhluk sosial yang tetap butuh berkomunikasi ya. Terus ada juga nih yang tanya, kesulitannya gimana sih selama kuliah di komunikasi? Kalau kesulitan ya, kalau aku pribadi ya, karena aku suka, karena aku cocok masuk jurusan komunikasi, jadi aku nggak menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti sih selama aku kuliah di komunikasi. Mungkin kesulitan-kesulitanku adalah kayak menguasai teori. Bayangin teman-teman, teori kan ada banyak banget ya yang mengemukakan, jadi kayak kalau suruh ngapain semua kayaknya tidak sanggup. Tapi kalau masalah mengikuti perkuliahannya, terus praktek, berkomunikasi lewat tadi presentasi, pembuatan film, terus kalau iklan itu kan juga bikin desain iklan. Nah itu aku bisa mengikuti dan aku sangat menikmati ya. Terus kalau kesulitannya mungkin ada juga yang tanya tentang biaya produksi. Kadang kan kalau praktek misalnya bikin film dan mungkin bikin desain kan butuh laptop yang baik, butuh laptop yang
mumpuni, bukan laptop kentang untuk bisa ngedit video, bikin film. Terus juga butuh alat-alat untuk syuting. Nah, tapi tenang aja, biasanya kalau universitas itu akan menyediakan sewaan alat untuk mahasiswanya itu praktek untuk bikin film gitu. Jadi nggak perlu beli alat-alat yang mahal-mahal atau nggak perlu nyewa dengan yang harus bayar di luar. Itu sih yang aku alami. Jadi kalau kesulitan yang bener-bener susah ya kuliah komunikasi itu aku nggak begitu menemukannya. Jadi kalau teman-teman basicnya emang udah suka dulu dalam berkomunikasi, suka menyampaikan pesan, pendapat pada orang lain, juga suka bersosial, itu kurasa nggak akan menemukan kesulitan berarti sih gitu di dalam komunikasi. Itu dari segi perkuliahannya ya, kurang lebih seperti apa itu udah aku jelaskan tadi. Dan kalau di dalam pergaulannya, nah ini nih yang juga banyak banget ditanyain ke aku ya, kayak kamu FISIP ya, pergaulannya bebas ya pasti, pasti A ya, pasti B, pasti C. Dan itu sering banget kayak capnya seolah-olah anak FISIP sangat bebas pergaulannya, terus sangat freedom, sangat liberal atau apalah itu kayak gitu. Kalau selama aku kuliah sendiri dan di FISIP ya emang anaknya lebih ke dia cenderung pergaulannya emang lebih bebas sih, nggak yang agamis banget kalau yang ku alami ya. Jadi teman-temanku ya toleransinya juga cukup baik, terus ya emang dalam pergaulan juga nggak yang terlalu kaku, nggak terlalu yang konvensional atau kuno gitu. Cuman emang ya menurutku namanya di kampus sih kita tinggal pintar-pintar dalam bergaul aja ya. Kita punya prinsip dan kita terus berpegang teguh pada prinsip yang kita yakini itu. Dan yang kedua juga ya pintar-pintar milih teman, tahu mana nih teman yang bisa bawa energi positif dan juga bisa menjadi support system buatku. Ya tinggal kita milih teman aja sih. Jadi kayak nggak tentu juga terus gara-gara di FISIP terus pergaulannya yang bebas lah atau apa, nggak tentu juga. Bisa juga di fakultas yang lain juga yang kelihatannya pergaulannya baik-baik aja juga bisa jatuh dalam pergaulan yang salah ya. Jadi ya itu balik lagi, kalau menurutku pribadi ya tergantung kitanya bagaimana kita memilih teman dengan baik, bagaimana kita juga kalau kita udah punya prinsip yang kita yakini itu benar, ya udah gitu. Itu dari pergaulannya. Terus lanjut ke organisasi. Jadi kalau di kampus, apalagi di FISIP tuh banyak banget ya UKM, atau kalau zamannya di sekolah-sekolah tuh kayak ekstrakurikuler gitu loh guys. Kalau di kampus namanya UKM itu banyak dan semuanya baik. Cuman kalau aku dulu itu waktu semester awal sampai akhir sempat menjadi ya kupu-kupu aja sih. Baru sampai agak semester akhir itu ikut salah satu organisasi, tapi itu nggak organisasi kampus, luar, itu namanya Perhumas. Nah, Perhumas itu apa? Perhumas itu Perhimpunan Humas. Tapi aku ikutnya yang Humas mudanya. Cuman karena aku itu udah semester akhir, jadi aku cuma ikut sebentar doang sih, nggak ikut terlalu lama ya. Nggak sampai beberapa tahun, cuman ya setengah tahunan atau 1 tahunan gitu. Aku masuknya di divisi desain yang itu tugasnya mengelola media dan kayak misalnya kayak ada hari raya apa, mendesain terus di posting di Instagram kayak gitu. Ya cukup menyenangkan sih karena dapat banyak pengalaman ya, apalagi itu organisasi yang sejalur sama jurusan di D3 aku. Kan aku jurusan D3 ngambilnya Humas. So aku ngambil organisasinya juga yang tentang kehumasan ya di Perhumas itu. Terus aku jadi bisa belajar bagaimana sih seorang humas itu berkomunikasi. Terus kita juga ada ketemuan sama perhumas muda dari kota lain, bisa saling sharing. Terus bisa kunjungan juga ke media, institusi media ya. Jadi bisa belajar gitu. Asik sih gitu. Jadi kalau saranku, kalau misalnya teman-teman mau nanti kuliahnya di komunikasi atau di jurusan manapun, cari aja organisasi yang itu bisa semakin menunjang kamu di bidangmu yang kamu minati itu. Kalau misalnya di luar itu juga nggak masalah sih buat nambah-nambah skill. Oke, ke prospek kerja nih sekarang. Juga banyak tanya, besok kalau kamu lulus, kamu kerja di mana? Bisa kerja jadi apa aja? Aduh teman-teman, ya komunikasi itu sampai tahun-tahun ke depan ya, kalau menurutku masih sangat menjanjikan kuliah di jurusan komunikasi, dan nanti prospek kerjanya itu masih sangat menjanjikan. Kalau ambillah contoh-contoh ya, misalnya kalau dari humas sendiri nanti kan kerjanya bisa di kantor, bisa di perhotelan, institusi yang nanti tugasnya adalah menjadi jembatan antara
perusahaan dengan publik. Kan tentu tetap terus ada humas yang mengkomunikasikan pesan dari perusahaan kepada publik dan begitu juga sebaliknya ya. Dan itu nggak mungkin bisa diganti sama robot guys, gitu. Terus yang kedua ya, kalau misalnya kerjanya di bidang kayak jurnalistik itu, di institusi media, guys, nggak mungkin berita bisa ditulis sama robot kan guys. Perlu ada manusia kan yang mengambil berita itu, yang perlu ke lapangan, mengadakan wawancara. Nah, itu masih menjanjikan banget di dunia media massa ya. Bisa jadi wartawan lapangan, bisa jadi editor juga bisa juga jadi pembawa berita atau reporter. Ya masih seru banget kan komunikasi ya nggak? Atau nih buat kalian yang emang tertarik di dalam dunia perfilman. Nah, anak-anak komunikasi juga bisa masuk ke sini, bisa masuk di bagian produksinya, bisa di bagian yang nge-editor videonya atau bahkan bikin naskahnya atau mungkin artisnya kalau misalnya pinter acting gitu ya bisa jadi artisnya ya. Jadi kuliah di jurusan komunikasi ini bisa nanti masuk ke berbagai bidang sih gitu ya, apalagi di bagian bidang dunia hiburan ya. Pertama dunia hiburan tuh perlu banget orang-orang komunikasi, misalnya di bagian tim kreatifnya itu biasanya orang-orang komunikasi juga guys, ini sangat pasti menjanjikan ya. Dan menurutku salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh robot ya adalah ya di dalam bidang komunikasi ini. Gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Apalagi di dunia vlogeran kayak gini ya guys, ilmu komunikasi itu menolongku banget, akhirnya bisa juga membangun channel ini karena dari belajar komunikasi aku diperlengkapi bagaimana nih berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti, apalagi ini kan komunikasi searah ya, aku cuma ngomong searah, itu gimana sih caranya supaya mudah dimengerti. Nah ini makanya dari channel YouTubeku ini tak pakai untuk aku meningkatkan terus skillku dalam berkomunikasi itu. Kalau misalnya teman-teman mendengarkan vlog-vlogku sebelumnya atau videoku sebelumnya itu kadang kan ada pengulangan kata. Nah itu aku sering juga mendengarkan, oh ini masih ada pengulangan kata, oh ini masih kurang intonasinya atau apa. Jadi emang channelku ini juga aku pakai untuk mengembangkan skillku dalam berkomunikasi, menerapkan apa yang selama ini aku dapat di kuliah komunikasi. Apalagi kalau aku di S1 ini, kan aku D3-nya dulu di UNS banyak dapat praktek ya, tapi aku ini S1-nya kan lanjutnya di Universitas Terbuka, itu lebih ke banyak teorinya, dan kuliahku pun juga kuliah online. Jadi makanya gimana caranya supaya aku tetap bisa mempraktekkan ilmu komunikasiku ini. Nah salah satunya dengan aku membuat vlog ini teman-teman. Baiklah teman-teman, segitu dulu sharing yang bisa aku bagikan. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan seputar ilmu komunikasi, teman-teman bisa komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube di bawah video ya. Teman-teman bisa juga tanya tentang ilmu komunikasi lebih detail. Kalau misalnya teman-teman merasa apa yang aku sampaikan ini masih terlalu umum. Juga kalau buat teman-teman yang kuliah di jurusan komunikasi juga lihat video ini, mungkin mau menambahkan informasi-informasi, nah bisa juga komen ya di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menonton videoku. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak bermaksud untuk menyinggung atau apa, saya minta maaf juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya.